alihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ibu Dr. Musliha MD selaku awas suaranya putus-putus Bina Pendidikan Agama Guru Islam suaranya kedengaran MGMP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, kedengaran? Nah, kedengaran putus-putus. Oke. Mungkin karena tadi katanya emang sinyalnya agak kurang bagus mungkin ya. Oke, baik, saya deketin saja. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan MGMP secara virtual. Yang seyogianya undangan yang telah saya sebar, kita akan menjalankan atau melakukan MGMP secara tatap muka. Ya. Tapi perkembangannya ketika pada hari Jumat kemarin terakhir, ternyata banyak sekolah-sekolah yang harus tutup. Termasuk di SMP 8 pun ternyata sama, dia juga PJJ. Kemudian termasuk saya di 15 juga, karena memang ada di 15 itu ada 4 orang yang positif. Kemudian ditambah ada 4 orang juga yang kurang sehat, jadi 8 orang, tapi dia tidak swab. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa berdasarkan konsultasi dengan pengawas pembina dan juga kepala sekolah, dan akhirnya kami buatkan untuk PJJ pada mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Nanti kita evaluasi insya Allah di hari Kamis atau hari Jumat apakah nanti Seninnya bisa tatap muka atau PJJ. Sehingga kami mengambil sebuah keputusan berdasarkan masukan dari teman-teman juga dan konsultasi. Dengan Ibu pengawas pembina yaitu Ibu Dr. Musliha. Kayaknya sinyal saya kurang bagus. Sinyalnya. Nggak apa-apa. Ya memang kondisi seperti ini begitulah kendalanya. Nggak apa-apa, kita lanjut saja. Apapun yang terjadi kita nikmatin. Betul, Mak? Betul katanya berarti. Ya. Jadi sekali lagi sebetulnya kita sudah kangen banget, jujur aja udah banget kita pengen ketemu secara tatap muka karena luar biasa kerinduan kita hampir zoom dan zoom, masya Allah, tabarakallah. Itu berdampak kepada kita dan juga siswa kita. Ternyata hasil survei ya, survei membuktikan dalam pertemuan 2 minggu anak yang lanjut aja, bisa jelas kok, lanjut. Ya udah lanjut ya, saya ngerti Pak. Emang sinyalnya mundur maju cantik ini. Ya. Pertemuan yang 2 minggu misi kita disepakati baik cara kemudian teremuk agamanya. Halo, saya terdengar? Lanjut. Putus sih Pak, cuma lanjut aja dulu Pak. Nanti mudahan bisa. Lagi. Iya Bu, mati-matian terus. Pak Brahman, halo. Keputus. Ya,
Sinyalnya keputus terus. Sepertinya terlempar beliau. Tidak terlempar. Lempar kemana Pak Robi ini ke Pak Abdurrahman? Kompas kayaknya. Dari keluar masuk. Pakai wifi ini, pakai apa namanya, pakai LAN ini di sekolah. Tapi memang semua teman-teman juga sama di sekolah itu begitu cek sama-sama. Ya beginilah kondisinya mungkin. Baik, kita lanjutkan saja. Pada kesempatan ini kita ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait tentang ternyata memang kita perlu tetap tuntas yogianya supaya kita menyamakan persepsi tentang pembentukan karakter siswa. Tapi pendaya, tapi nanti insya Allah dengan perubahan-perubahan ya bahasanya pengembangan kurikulum, kita insya Allah akan mendapat pemaparan tentang diferensiasi ya, susah banget nama ya. Oke. Pokoknya begituan, nanti kita akan dengarkan, akan disampaikan oleh Bu Mus. Ini tentang lomba kapan? Tadi ya, nanti tenang aja dulu Bu Mus belum. Ya. Sebelum Bu Mus akan menyampaikan, bahwa saya informasikan bahwa kita sudah mendapatkan sebuah sinyal bahwa pentas PAI pun akan segera digulirkan sekitar bulan Maret. Ya. Sekitar bulan Maret. Tanggal ditangkap apa? Nanti kita lihat perkembangannya dari Dinas Pendidikan. Nah, Pak Bunda, mekanismenya apakah nanti memang secara offline atau secara virtual, kita pun melihat perkembangan berikutnya. Ya. Karena kondisi yang tapi dua versi ini akan kita rencanakan. Memang sudah mulai boleh PTM, dia tetap Nah, suaranya ya. Putus. Putus, Pak. Hilang suaranya, Mas. Tapi masih ada tuh orangnya. Ada Bu, orangnya masih ada. Suaranya ini Pak Gus Dur. Enak Gus Dur kali Bu. bawa angin guys suaranya. Iya. Ya, mau Pak Abdurrahman, nanti nanya dulu ke Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Ya, halo, ya siap. Oke, sedikit lagi ntar insya Allah Bu Mus saya nggak akan lama. Oke, jadi, halo, masih terdengar? Iya. Lanjut. Lanjut. Ya. Saya kalau melihat nanti Ibu kayak patung berarti suara saya nggak ada gitu kan. Kalau Ibu masih bergerak-gerak berarti ada kehidupan di saya dan diri Ibu. Luar biasa ini. Ya, jadi perkembangan yang terjadi itu adalah hitungannya bisa menit ya, bukan jam atau hari. Karena kita alami ketika lomba tingkat provinsi itu udah ready, udah siap, ternyata dibatalkan. Ustaz Abdurrahman. Jadi makanya kita insya Allah membuat, jadi yang perlu sekarang lihat lagi Pak ini. Lihat kameranya dimatiin aja. Jadi suara doang. Di kameranya dimatiin. Suara aja. Oke. Nah, siap ya? Ya. Baik.
Keberatan itu Pak Abdurrahman. Ya di lock jadi gemuk kan. Kalau gemuk ya jadi berat lagi. Salah ya. Ya baik. Saya lanjutkan ya. Jadi perkembangan yang terjadi bahwa nanti lomba PNTS PAI kita akan lakukan sekitar informasi yang saya terima dari Dinas Pendidikan yaitu sekitar bulan Maret. Ya, launchingnya sekitar bulan Maret. Oleh karena itu teman-teman segera mempersiapkan diri. Nah, untuk mata lomba yang akan dilombakan, kalau memang ajuan kita yang awal tidak ada perubahan, kemungkinan sama ya untuk tingkat kota, yaitu pidato putra, pidato putri, kemudian MHQ putra, MHQ putri, kemudian lagu religi putra dan putri, nah kemudian olimpiade ya putra dan putri, nah kemudian MHQ ya MHQ putra dan putri, itu mata lomba termasuk LCC. Nah LCC tapi bukan putra dan putri ya, LCC itu perpaduan ya. Nah itu pokoknya seperti hal ya Jukis yang tahun yang lalu. Nanti insya Allah saya akan coba membuat timnya dulu, kepengurusan kepanitiaan ya nanti dalam waktu dekat insya Allah. Tadinya kita sekaligus pengen ngobrol-ngobrol ke persiapan dengan teman-teman untuk di ketika tatap muka, ternyata harus virtual. Nanti kita coba dengan tim manajerial. Daftar hadir Pak Jai. Pak Jai lagi kabur ya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk ini. Dan perlu diketahui juga bahwa kita alhamdulillah kita berbangga bahwa di teman-teman kita di GPAI alhamdulillah yang pertama Bu Atiatul Farida yang alhamdulillah beliau sudah diangkat sebagai Kepala SMP Negeri 30 kalau nggak salah. Kemudian kita berbangga juga Pak Jakaria alhamdulillah lulus sebagai pengawas. Kemudian Pak Saprudin diangkat sebagai analis tentang PTK ya, analis PTK. Jadi kita punya banyak link yang insya Allah mudah-mudahan ini menjembatani kita semua dalam kegiatan di pendidikan agama Islam ya. Dan perlu diketahui juga bahwa kepengurusan kita ini akan berakhir di bulan Juli ya untuk periode sampai dari tahun 2018 sampai dengan 2022 di bulan Juli. Tentu ini memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin mengabdikan dirinya di MGMP PAI dan nanti insya Allah kita akan coba sosialisasikan penjaringan dan lain sebagainya dengan kita akan bentuk tim mulai di bulan nanti di bulan Mei kita sudah membuat tim untuk penjaringan untuk karena nanti termasuk AKPAI barangkali teman-teman juga ada yang punya potensi karena ketua AKPAI kita kan sudah secara karena dia lari ke struktural secara peraturan itu secara definitif dan juga memang periode sudah berakhir. Jadi memberikan kesempatan ada dua. Pertama di MGMP, yang kedua di AKPAI. Jadi untuk sekali lagi untuk lomba-lomba seperti itu dan nanti mohon dukungannya. Kita ya alhamdulillah mohon doanya juga nanti teman-teman bisa banyak lagi ya dari pendidikan agama Islam alhamdulillah diawali dengan Bu Muslia yang perjuangan begitu panjang ya Bu Mus ya luar biasa, tetapi sekarang sudah mulai nampak artinya PAI pendidikan agama Islam guru-gurunya sudah mulai banyak yang artinya bisa di kepala sekolah, pengawas dan tanyanya besok calonkan kepala sekolah karena ada 10 nih. Iya, itu ada gitu kan. Luar biasa ketika karena ada teman-teman kita yang ternyata ketika di sekolahnya dipimpin oleh yang tanda kutip ya, mereka berjuang luar biasa.
ini Dari kedengaran. Itu dalam perjuangan kita. Ya, oke. Baik, itu saja sih sebenarnya informasi yang perlu saya sampaikan. Dan selanjutnya, sekali lagi, mata lomba nanti akan kita share semuanya setelah juknis dan lain sebagainya. Dari sekarang sudah dipersiapkan, ya, persiapkan seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau memang nanti mungkin ada guru yang baru yang belum tahu mata lombanya apa, silakan japri ke saya saja, ya, nomornya di grup ada atau ditanyakan di grup info khusus atau juga silaturahim. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan, dan mari sama-sama kita dengarkan dan juga mohon maaf kita baca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah agar wabah ini, fitnah ini, ya entah wabah entah fitnah, wallahu alam, kita serahkan pada Allah semuanya. Allah yang Maha berkuasa. Kita berdoa mudah-mudahan apabila ini fitnah, mudah-mudahan orang yang memfitnah Allah memberikan ganjaran bagi mereka juga, ya kan. Kemudian apabila ini wabah, Allah angkat penyakitnya. Ya, hasilnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Selanjutnya waktu dan tempat kepada Ibu Muslihah MPD untuk memberikan materi kurang lebih sampai jam paling telat sampai jam 15 Mus. Waktunya sampai sekarang baru 1:30, masih lama lumayan. Ya, silakan Bu Muslihah MPD diberikan waktu seluas-luasnya untuk memberikan materi kepada kita semua. Udah kelihatan belum? Belum, baru bonus doang kelihatan. Oh, belum ya? Udah. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang terhormat Pak Abdurrahman SAG sebagai Ketua MGMP PAI tingkat Kota Depok. Yang terhormat para pengurus MGMP PAI SMP tingkat Kota Depok. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi walaupun dalam tatap maya ya. Atas perkenannya kita di sini masih bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan MGMP yang semula akan dilaksanakan secara luring tapi tidak apa-apa daring juga, yang penting terlaksana. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya dari mulai zaman beliau sampai sekarang, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Semuanya kabarnya. Alhamdulillah, saya tadi baru pulang dari laboratorium habis di lab ya, di swab karena anak saya dinyatakan positif ya. Setelah demam positif, tapi mudah-mudahan sekarang udah mereda sih karena
untuk yang kali ini tuh sebetulnya tidak terlalu bahaya ya, karena di dalam SKB 4 Menteri juga kan kalau ada satu orang terpapar cukup hanya 5 hari. Di isolasinya hanya 5 hari isomannya sebetulnya. Nah ini juga anak saya udah hari keempat itu udah agak reda ya, dinyatakan positif, tapi masih masih dilakukan. Kebetulan juga tadinya kan saya mau datang, ternyata dari dinas saya tidak boleh kemana-mana dulu karena saya walaupun sudah di swab, saya berkontak langsung dengan anak saya ya, karena saya tidak tahu kemarin itu peluk-pelukan, rangkulan, dikira nggak apa-apa, ternyata positif gitu. Tapi mudah-mudahan untuk yang kedua kalinya ini tidak separah yang saya kemarin ya, saya waktu positif itu tidak separah itu sekarang itu. Karena selalu bareng saya itu dulu Bu Haji Daning dulu terus saya terpapar. Sekarang anaknya Bu Daning terus anak saya. Anaknya Bu Daning udah sembuh dalam 5 hari, anak saya juga alhamdulillah mudah-mudahan lanjut sembuh. Minta doa dari semuanya. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, kita itu udah hampir 2 tahun ya tidak bersua. Hampir 2 tahun ya. Bahkan kemarin sempat ada kejadian waktu lomba tingkat provinsi itu udah direncanakan sebagai sedemikian rupa sampai panitia itu berdarah-darah melaksanakannya, ternyata ada kejadian mendadak disuruh diberhentikan ya. Udah persiapannya. Nah, mudah-mudahan ini juga sama kemarin sudah dipersiapkan sama Pak Baud Rahman, ternyata saya harus secara daring ya. Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah mendengarkan tentang kurikulum prototipe ya. Sebelum ke kurikulum diversifikasi, bukan diversifikasi ya? Kan ada diversifikasi, ada diferensiasi, ada prototipe ya. Nah, semuanya sebetulnya dari diversifikasi asalnya. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 36 ayat 2. Nah, sebetulnya dari dulu, mungkin baru sekarang dilaksanakan. Kemarin kurikulum 2013 itu seharusnya sudah diversifikasi, sudah berdasarkan satuan pendidikan. Hanya kemarin kurikulum itu disamakan dari Sabang sampai Merauke sama. Ujiannya juga sama. Kemudian di sekolah juga muloknya sama. Di tingkat provinsi itu bahasa daerah. Sehingga di rapot itu hanya kolomnya hanya sedikit. Nah, mungkin coba kita lihat nanti bagaimana di kurikulum prototipe itu nanti apabila kita jadi dilaksanakan ya, diterapkan, diimplementasikan yang rencananya tahun 2024 seluruhnya harus sudah menggunakan kurikulum prototipe ya. Nah, begitu digunakan nanti presidennya ganti, kurikulumnya ganti lagi, mudah-mudahan tidak ya. Nah itu. Nah, dasar hukumnya tadi pasal 36 RUU Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003 bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Apa diversifikasi itu? Coba lihat di Google tentang diversifikasi itu apa. Jadi disesuaikan dengan satuan pendidikan. Kalau kemarin misalnya ada sekolah-sekolah IT, ada sekolah-sekolah keagamaan, nah di situ diberikan ruang yang lebih luas untuk mengembangkannya. Ya. Kemudian apabila misalnya sekolah itu dekat konveksi, ada misalnya ada kain perca, nah dari situ bisa. Misalnya di situ tentang di dekat laut, tentang kelautan atau tentang kehidupan para nelayan. Jadi bisa bisa dibeda-bedakan sesuai dengan potensi dan daerah dan peserta didik.
Nah, itu menurut undang-undangnya. Kemudian menurut PP nomor 57 tahun 2021 pasal 38 ayat 2. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, prinsip diversifikasi dalam pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Jadi semua satuan pendidikan akan punya brand masing-masing. Apa yang mau dikembangkan, tidak diseragamkan seperti kemarin. Makanya kan nanti akan bervariasi. Nah, ini kurikulum bagaimana kurikulum prototipe bagi sekolah ya. Jadi diantaranya dari hasil diversifikasi itu muncul ide untuk mengadakan kurikulum prototipe bagi sekolah. Nah, ini karakteristik dari kurikulum prototipe 2022. Diantaranya satu, pembelajaran dirancang berbasis pada proyek, pengembangan soft skill dan karakter. 6, profil Pancasila. Jadi kekhawatiran mungkin padahal Pancasila itu kalau untuk orang-orang yang beragama sekaligus sudah melaksanakan karakter Pancasila. Kemudian fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam pada KD seperti litnum. Bapak Ibu, apa itu litnum? Litnum itu adalah literasi numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid. Jadi nanti mungkin ada jam-jam yang dikurangi sehingga di sekolah itu akan berkurang jamnya. Tapi bagaimana dengan sertifikasi mewajibkan 24 jam misalnya untuk setiap guru? Nah, harusnya biasanya terkendala dengan itu. Seperti dulu sudah ada pelajaran informatika, kemudian yang disertifikasi itu kebingungan, akhirnya pada pindah guru-guru informatika. Nah, sekarang mungkin juga harus begitu, regulasinya harus disesuaikan. Kalau ada nanti pengurangan jam itu harus disesuaikan dengan yang di sekolah dengan sertifikasi. Berarti nanti sertifikasi tidak 24 jam lagi misalnya. Bisa berkurang karena jamnya nanti dikurang-kurangi. Kemudian, perbedaan kurikulum antara kurikulum 2022 dan 2022 itu mungkin nanti tahun ajaran baru ya, kurikulum prototipe ya. Nah, untuk TK nih, pendekatan berbasis tema asalnya menjadi berbasis literasi. Kemudian di SD ini pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS, jadi digabung. Jadi tidak ada IPA, tidak ada IPS, jadi IPAS. Kemudian di SMP, nah bagi SMP ini mata pelajaran informatika merupakan mapel pilihan menjadi mata pelajaran wajib. Jadi wajib adanya pembelajaran informatika. Karena aneh kemarin itu kita di era digital, di era Power 4.0, tapi aneh guru mata informatika dihapuskan, pelajaran informatika dihapuskan, padahal itu kan harus belajar informatika, harus belajar komputer. Makanya sekarang diadakan lagi. Nah, itu perbedaannya itu untuk SMP itu perubahannya hanya itu. Jadi menambahkan lagi pelajaran informatika dan katanya ada pelajaran-pelajaran yang jamnya dikurangi. Misalnya seperti PKKN ya, PPKN. Dan rencananya agama juga katanya itu di sana ditambah dengan yang 6 profil Pancasila. Mudah-mudahan tidak dikurangi kalau agama. Kemudian ini ada KTSP, sebetulnya ini untuk sekolah ya. Bedanya ini KTSP-nya juga nanti dirubah nih. Kalau dulu di KTSP itu di kurikulum satuan pendidikan yang kurikulum 2003
itu tidak dimulai dengan analisis konteks. Nah, sekarang di kurikulum prototipe itu dimulai di dokumen 1 KTSP itu dimulai dengan analisis konteks satuan pendidikan. Baru visi misi, kemudian pengorganisasian pembelajaran. Nah, di pengorganisasian pembelajaran itu yang diberi kebebasan untuk muatan lokal. Kemudian RPP, yang nanti rencananya RPP itu katanya mau diganti. Tidak ada RPP lagi sekarang. Sekarang RPP itu diganti dengan modul diferensiasi, modul pembelajaran diferensiasi. Kemudian ada pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional, dan tentu ini untuk KTSP ya ini. Kemudian ada pembelajaran TAR, itu dengan menggunakan pendekatan TAR itu mengatur peserta didik tidak hanya terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkatan. Jadi misalnya gini, anak ini biologi itu di kelas 1 itu kemarin belum selesai, belum lulus. Nah, nanti si anaknya bisa naik tapi bisa mengulang lagi pembelajarannya. Jadi seperti SKS, misalnya udah kelas 9 nih, pelajaran ini belum ini karena di kelas 9 itu tidak diajarkan misalnya pelajaran biologi, tapi anak ini belum lulus pelajaran biologi itu di kelas 8, maka diulang lagi, nanti bisa ngulang lagi. Jadi bisa seperti itu nanti ke depan ya, sekolah itu bisa seperti kuliah SKS ya, dan nanti akan ada ya. Kemudian tadi sesuai dengan tingkat kemampuan sehingga acuannya pada capaian pembelajaran, namun disesuaikan dengan karakteristik potensi kebutuhan peserta didik. Nah, bagaimana potensi kebutuhan peserta didik? Kalau di sekolah-sekolah IT itu sudah dilaksanakan di awal dengan adanya tes mana anak yang cara belajarnya auditori, cara belajarnya visual, atau cara belajarnya kinestetik. Nah, sekarang kita kalau mengajar disamakan semuanya. Tidak dilihat bagaimana anak cara kebutuhan belajar anak. Bagaimana yang kinestetik, bagaimana yang linguistik, bagaimana yang kinestetik, bagaimana yang auditori, bagaimana yang visual. Nah, jadi nanti kita sebelum mengajar itu harus dikelompokkan dulu. Nanti ada tesnya ya, tes untuk mengelompokkan anak. Jadi nanti dilihat di contohnya nanti ada bagaimana mengelompokkan anak. Jadi kalau dulu kita ngajar, kita memberikan tugas sama ke anak itu. Ini buat video, pokoknya yang punya komputer, yang tidak punya komputer, yang punya HP disuruh buat video, dikelompokkan. Padahal anak itu tidak mempunyai HP atau laptop, dikelompokkan. Akhirnya yang kerja berapa orang? Paling 1 orang atau 2 orang yang punya laptop saja. Nah, sekarang itu dilihat dari kebutuhan siswa juga. Misalnya kalau anak itu yang mampunya buat video, bikin video berbakat, nah silahkan video. Kalau anak mampunya bergambar-gambar, misalnya mampunya membeli karton, anak dikelompokkan untuk membuat mind map. Kalau anak senengnya nulis-nulis di buku, nah anak mengerjakan di buku kelompoknya. Kemudian nanti kalau anak seneng belajarnya dari internet, anak suruh belajar. Kalau anak seneng belajarnya di perpustakaan, anak ngambil sumber dari perpustakaan. Kalau anak seneng belajarnya ya browsing-browsing itu bisa. Jadi nanti akan berbeda-beda cara kita memberikan tugas kepada anak. Nanti akan beda nanti. Tapi dengan syarat mungkin nanti harus sekolah mengadakan tes dulu. Tapi apakah pertanyaannya? Apakah semua sekolah mampu mengadakan tes untuk
kebutuhan anak tadi, yang mana kalau sekolah-sekolah IT, sekolah-sekolah mahal, pokoknya semua sekolah IT kayaknya sudah seperti anak saya dulu di tahun berapa sebelum mungkin sebelum ini bergulir beberapa tahun yang lalu di SD itu udah dites yang visual dan auditori itu. IT itu sudah dari mulai. Jadi bagaimana kebutuhan anak belajar itu udah dites. Anak saya itu di tahun 2000 ya di sekitar tahun 2009 2010-an 10 tahun yang lalu sudah dites auditori ini. Sebelum tahun 2000 tahun 2007 2008 kayaknya sudah dites yang SDIT itu. Nah, kalau negeri kayaknya di Depok juga kayaknya sekarang ini nanti ada cara tesnya. Jadi untuk pelaksanaannya dalam kurikulum audit prototype itu yang pertama tahap asesmen. Jadi menggali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik. Nah ini membutuhkan seorang psikolog ya, biasanya kan suka tes IQ ya, nanti tesnya tes bakat begini. Kemudian ada tahap perencanaan yaitu menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen. Nanti saya buka bagaimana caranya berdasarkan data ini berarti anak itu yang audio berapa, yang visual berapa, yang kinestetik berapa. Nah untuk tugas yang kinestetik bagaimana, yang audio bagaimana, dan yang visual itu bagaimana. Pusing, jangankan yang gitu, yang kemarin-kemarin aja kita ceramah terus dari awal sampai akhir, apalagi ini ya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu. Pusing doang. Pusing doang. Pusing duluan. Nanti termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Ya. Jadi itu tahapan kedua. Tahapan ketiga, pembelajaran selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan kemajuan selama pembelajaran, dan juga melakukan proses evaluasi ketercapaian tujuan pelajaran di akhir pembelajaran. Nah, nanti KD itu akan dihapuskan. Yang ada KI, tujuan pembelajaran, dan katanya KKM juga akan dihapuskan. Katanya ini baru katanya ya. Nah, nanti kita lihat dibuka nanti bagaimana cara ada. Nah, RPP juga dirubah nanti. Bukan RPP lagi, tapi RPP diganti dengan modul pembelajaran diferensiasi. Tapi sebelum kepada modul, baiklah kita nanti akan tinjau lagi bagaimana pembelajaran diferensiasi dan RPP diferensiasi. Nah, kemudian ini model pembelajarannya harus berbasis proyek. Dan bisa nanti beberapa pelajaran digabung-gabung ini. Misalnya ada pelajaran agama, IPS, IPA membuat proyek. Nah, yang selama ini membuat proyeknya paling study tour ya, tapi anak laporannya bagaimana, pembelajarannya bagaimana. Nah, nanti misalnya dari matematikanya mana, dari agamanya misalnya berkurban. Pokoknya semua dari ekonominya, karena kurban itu dilihat dari segi ekonominya, dari IPA-nya, dari ini, atau makanan halal haram kemarin yang sudah itu. Ya, jadi nanti membuat proyek bareng-bareng ya. Nanti kemudian dapat dikelompokkan dalam 3 model, yaitu produk karya teknologi, salah satu bentuknya membuat animasi atau video. Kemudian ada produk karya seperti membuat laporan hasil pengamatan. Jadi dalam proyek itu tidak semua membuat video. Ada yang anaknya senangnya membuat karya tulis, ya membuat karya tulis, membuat laporan hasil pengamatan. Yang ketiga, produk prakarya, contohnya membuat miniatur rumah dari barang bekas, atau produk nanti kalau di agama mah paling yang bisa di ini
kurban ya, atau makanan dan minuman halal, tata cara makan. Nah itu bisa bisa bikin produk-produk, bisa bikin miniatur, misalnya bagaimana cara makan yang baik, atau bisa juga mungkin atau manasik haji juga bisa kan dibikin animasinya, dibikin karya tulisnya, dibikin prakaryanya bisa. Nah, jadi berbasis project. Jadi nanti setiap anak itu tidak sama soal itunya, tugasnya itu. Setiap kelompok, bukan setiap anak. Karena mungkin dalam satu kelompok itu ada anak yang sama. Dalam kelompok ini dan ini ada yang sama. Nah, kelompok-kelompok itu dikumpulkan. Mana yang senangnya membuat karya tulis, mana yang membuat animasi, mana yang senangnya membuat miniatur misalnya. Nah, kemudian kurikulum prototipe, dua hal yang perlu dipastikan keterlaksanaannya, yaitu apa yang harus dilakukan sekolah. Jadi guru tidak usah pusing-pusing memikirkan, sekolah aja suruh memikirkan ya. Di mana sekolah itu ada, mampu dengan baik membuat kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, oleh sekolah ya, tentunya dengan dipimpin oleh seorang manajer yaitu kepala sekolah. Di mana sekolah itu mampu dengan baik membuat kurikulum operasional. Jadi dirancang berdasarkan keadaan sekolah tersebut, bukan copy paste. Apakah boleh copy paste? Boleh. Tapi harus ATMI, bukan ATM, ATMI. Ganti. Amati, tiru, modifikasi, inovasi. Jadi ATMI. Ya. Kemudian apa yang harus dikuasai guru? Ulang, Bu. ATMI. Amati, tiru, modifikasi, inovasi. Modifikasi, amati, tiru, modifikasi. Soalnya kalau ATM suka diplesetkan, alat tusuk manual. Di Pak Abdul Rahman itu mah kalau nyerahin yang nikah, ya. Jadi kemudian yang kedua, apa yang harus dikuasai guru, yaitu mau merubah dengan paradigma baru. Jadi kalau guru tidak mau berubah, sebaik apapun teori tidak akan berhasil. Sebaik teori apapun gurunya tidak mau berubah, tidak akan berubah. Ke sana lagi, kembali lagi ke laptop, ke sana lagi seperti kancil dan kera ya. Menanam jantung, kalau dongeng di Sunda itu atung ene ya. Jadi ke situ lagi. Nah, makanya kita sebagai guru, apalagi sebagai guru agama itu harus bersiap selalu mengupgrade diri. Jangan kudet ya. Jangan kuper, jangan kudet, mengupgrade diri agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi harus berubah dengan paradigma baru, minimal menguasai 2 model pembelajaran, yaitu project based learning dan teacher at the right level. Recording in progress. Atau TARS. Selesai ya. Itu hanya pembukaan untuk kurikulum prototipe. Jadi ini memperkenalan bahwa kita itu harus mengupgrade diri ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kudet. Saya aja udah mau pensiun. Saya 2,5 tahun lagi pensiun. Tapi saya masih ingin mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk mengupgrade diri. Jangan saya masuk sebentar lagi pensiun. Kan life education. Mantap pengawas kita. Ya. Udah selesai ya itu Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan dengan pembelajaran diferensiasi itu yang bagaimana. Bu Mus, materinya ya? share aja.
Iya, materinya nanti di-share ya Pak Jai. Nanti akan saya share materinya. Ya. Nah, ini udah ganti lagi Pak Jai, ini materi kedua. Siap. Nah, ini sekarang kalau tadi kurikulum prototipe, sekarang pembelajarannya berdiferensiasi. Apa arti berdiferensiasi itu Bapak Ibu? Berbeda, adanya perbedaan individu, Bu. Ya, berbeda. Different itu bahasa Inggris ya. Different itu berbeda. Jadi bahasa Indonesia pakai ber lagi ya. Padahal different itu berbeda ya. Jadi berbeda-beda ya, pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, ini menurut tim Linson, karena ini mengambil dari agama, nggak mengambil dari barat. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Kemudian yang kedua, serangkaian keputusan masuk akal katanya atau convention yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi belajar kita itu harus berbeda dan kita harus memperhatikan kebutuhan murid belajar. Jadi kita tidak memikirkan bagaimana mengajar, tidak hanya memikirkan bagaimana kita itu mengajar, tapi memikirkan bagaimana murid itu belajar. Murid untuk belajar berbeda-beda cara menangkapnya, berbeda-beda cara belajarnya. Seperti tadi, ini pengalaman saya dulu ketika kuliah. Saya itu ketika kuliah tidak senang mendengar hafalan yang bukan, senangnya mendengar, bukan melihat, mendengar aja. Kalau tidak diterangkan saya malas. Nah, kebetulan teman itu kalau menghafal itu dikencengkan, harus ngelihat bukunya semua. Jadi saya kan merasa terganggu tapi merasa enak juga. Saya tidak bisa dengar teman saya itu dibaca hafalan dikencengkan. Saya dengerin aja, pura-pura tiduran. Besok ketika ujian saya bisa, teman saya marah, padahal saya mendengarkan. Nah, itu anak yang begitu juga harus diperhatikan. Karena itu auditory, berarti anak itu harus mendengar bukan melihat. Ada anak yang harus melihat. Jadi berdasarkan kepada kebutuhannya. Kemudian jangan dimarahin nanti kalau ada anak sedang belajar kakinya tidak diam. Tapi juga harus dites dulu dengan tes psikologi tadi. Apakah anak itu kinestetik? Kalau anak kinestetik kan nggak mau diem. Makanya nanti ketika kita memberikan tugas, bagaimana anak itu supaya anteng belajar dengan bergerak-gerak. Karena anak ini senang belajarnya kinestetik. Ada kan anak pinginnya yang jalan-jalan aja terus. Coba kasih kerjaan itu. Anak akan diam. Bagaimana pekerjaannya supaya diam? Supaya bergerak-gerak. Tapi kalau kita ceramah, misalnya kita ngomong terus, anak itu bawaannya nggak mau diem. Nah, kalau bawaannya nggak mau diemnya karena sesuatu, nah itu harus kita arahkan. Tapi kalau bawaannya emang anak itu hasil tes psikologinya anak itu belajarnya kinestetik, maka kita jangan menjudge anak. Kok kamu tidak diam-diam? Kok kamu tidak diam? Nah, ingat dulu ketika kita ngajar dulu, saya lagi di SD, kata gurunya tuh, semuanya kan diam. Yang paling diam itu dikasih hadiah, yang paling diam disuruh diam aja. Nah, sekarang tidak begitu. Sekarang pembelajaran itu bervariasi. Jangan kita saya pingin kayak dulu lagi. Nah, iya Bu, sama kayak di SMP 30 nggak mau diem Bu bocahnya. Nggak mau diem. Ibu karena itu makanya harus diolahragakan karena kinestetik itu. Yang kinestetik semua di SMP 30 mah. Karena semua anak olahraga, sekolah olahraga. Maunya bergerak terus. Nah, bagaimana kita dengan pintar-pintarnya mencari metode agar anak itu belajar itu sambil bergerak.
bergerak sambil belajar gitu. Karena kinestetik. Kemudian keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar, mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kalau ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Ini teori, mungkin ini ada 5 ini teori. Kemudian dari bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Kemudian manajemen kelas yang efektif, bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. Sehingga walaupun melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap berjalan secara efektif. Jadi kita boleh melakukan kegiatan yang berbeda dengan sekolah lain. Oh ini sekolah ini ribut aja melulu. Kelas ini ribut aja ya. Kelas ini mah diem aja. Kita boleh berbeda. Tapi harus efektif. Jangan mentang-mentang dibebaskan, anak bebas, gurunya diem aja gitu. Jadi waktu tidak efektif. Nah, kemudian kebutuhan belajar murid tadi ada kesiapan belajar murid itu ada lambat, ada cepat, ada abstrak ke konkret, sederhana ke kompleks, mandiri, ada anak yang ada ketergantungan ya. Nah itu harus diapresiasi oleh kita, direspon oleh kita. Selama ini kan kita tidak tahu anak yang lambat dan yang cepat itu disamakan pembelajarannya. Kemudian dalam pemahaman dari abstrak, agama itu banyak yang abstraknya ya. Bagaimana mencontohkannya dengan yang konkret. Kemudian dari mulai sederhana ke yang kompleks. Kemudian anak dari mandiri, ada yang mandiri, ada yang tergantung dan sebagainya. Ini harus direspon. Kemudian dari minat siswa, kebutuhan belajar murid itu. Kemudian dari profil belajar murid. Nah, profil belajar itu tadi disebutkan yang 3 itu. Kalau minat ada seni, ada olahraga, matematika, dan sebagainya. Kalau profil ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Tadi sudah disebutkan. Allah antarkan saya bertemu dengan wali kota. Nah, itu hanya hanya pembukaan saja. Nah, sekarang bagaimana kita menyiapkan yang akan dijelaskan, yang akan dijalankan nanti tentang modul pembelajaran kurikulum berdiferensiasi. Halo, Pak Jai masih kedengaran nih? Jelas. Masih Bu, jelas Bu. Oh ya. Nah sekarang diganti lagi Pak Jai slide-nya ya. Nanti materinya saya kirim di grup. Sampai cinta kepadanya. Saat kecil kau memamurkan masjid, Allah yang menjabat gaji akan memberikan. Bukan jadi wali kota. Ini ada apa di mute coba Bapak Ibu? Sabar, dulu Pak sabar. Pak sabar. Bisa dimatikan mute Pak sabar. Ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat modul ajar berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan di ini ya. Nah, ini anak-anak hidup, ini menurut Kiai Hajar Dewantoro itu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi anak katanya udah punya kodrat ya. Jadi udah punya potensi masing-masing. Jadi mungkin udah ada tanaman di dalamnya. Cuman tanaman itu kita pupuk, kita rawat agar tumbuh subur sesuai dengan jati diri tanaman itu atau sesuai dengan kodratnya itu. Jadi anak itu hidup sesuai dengan kodratnya. Jadi katanya jangan dipaksakan, kalau anak tidak senang ini dipaksakan sama kita ini gitu. Kecuali mungkin dalam berbagai hal dalam agama itu pasti ada yang harus dipaksakan ya. Seperti belajar Quran itu harus dipaksakan. Baca Quran itu harus dipaksa. Saya mempunyai teori 4 sa.
Jadi dipaksa, terpaksa, bisa, dan biasa. Anak dipaksa dulu. Cuman dalam memaksanya jangan seperti memperkosa anak. Maaf itu maksudnya memaksakan diri anak, tapi anak kita harus bisa memaksa, tapi bagaimana cara memaksa anak? Nah, kalau sudah dipaksa, anak akan terpaksa melakukan. Setelah terpaksa melakukan, anak akan bisa. Nah, setelah bisa, nanti akan biasa. Jadi teori saya dari dulu itu 4 sa ya. Dipaksa, terpaksa, bisa, dan biasa. Nah itu, kalau udah biasa, tingkatannya, levelnya udah level tinggi ya. Kalau bisa itu masih aplikasi. Kalau terpaksa udah level 3, udah hot ya, udah terbiasa, udah lebih paham lagi, udah terbiasa. Nah itu. Jadi sesuai dengan kodratnya. Nah, katanya ada 7 alasan mengapa pembelajaran itu berdiferensiasi dapat berhasil. Yang pertama bersifat proaktif. Jadi guru proaktif, murid proaktif. Yang kedua berakar pada penilaian. Nanti penilaiannya ada penilaian sekarang itu namanya ada kuantitatif, ada kualitatif nanti. Ada penilaian kualitatif namanya. Tambah susah aja kata Pak Abdurrahman yang kemarin aja RPP dikirim terus tinggal kopas. Apalagi ini bagaimana gitu. Lebih kopas lagi. Ketiga, lebih bersifat kualitatif tuh daripada kuantitatif. Sekarang aja kan seperti akreditasi sudah ada embel-embelnya, unggul, sangat unggul gitu. Jadi ini berarti kalau unggul itu bukan kuantitatif, bukan berupa angka aja, tapi kualitatif. Kemudian menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Ya. Jadi ada konten, ada proses, ada produk. Yang kelima berpusat pada murid. Jadi sekarang itu sebutannya itu bukan peserta didik ya, tapi MOPD masih PPDB dan MOPD ya. Coba PPDB apa artinya? Peserta didik. Iya. MOPD peserta didik. Peserta didik juga. Harusnya bukan PPDB, harusnya PPDM. Kemudian harusnya MPOM, bukan MOPD. Karena di sininya murid kan, berpusat pada murid harusnya. Tapi kadang-kadang di kita tuh suka gitu. Ini dirubah, ini nggak berubah semuanya. Kadang-kadang nanti kebijakannya ini dirubah, regulasinya nggak turun. Kebijakannya ini misalnya PKN nanti dikurangi jadi 2 jam. Sertifikasi harus 24 jam, akhirnya berkurang. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Amin. Ya, amin. Kemudian merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Jadi nanti akan ada belajar itu kelas 7, 8, 9 seperti dalam kuliah MKDU ya. Atau kuliah dasar umum. Semuanya gitu. Bareng semester 1, 2 dan sebagainya. Nanti mungkin di sekolah juga akan ada begitu sepertinya. Kita kan belum lihat. Kemudian bersifat organik dan dinamis. Organik itu apa? Kalau non-organik apa non-organik? Di luar kesatuan. Kalau di sampah non-organik itu apa? Sampah yang tidak bisa didaur ulang. Ya, non-organik ya. Berarti organik itu bisa didaur ulang. Bisa berarti menyatu. Bisa didaur ulang. Ya, bisa membusuk. Bisa kalau non-organik ya kayak plastik kan tidak bisa diapa-apain, tidak bisa menyatu kalau plastik itu dengan alam. Kalau organik itu nanti bisa terbalik ya. Nah itu, jadi bersifat organik dan dinamis. Kemudian ini kesiapan belajar murid harus dilihat dari kebutuhannya ya. Kesiapan belajar murid itu nanti kesiapan belajarnya beberapa murid telah memahami konsep
keliling, ini contohnya matematika ya, konsep keliling dapat melakukan operasi hitung. Jadi nanti diginiin, kelihatan nggak ini? Jadi siswa itu diginiin kalau memberi tugas itu. Jadi nih tugas, murid diminta mengerjakan soal-soal. Kemudian murid menggunakan bantuan benda-benda. Tugas ketiga, murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit. Jadi ini tugas itu dibeda-bedakannya begini. Nanti saya share ini setelah ini untuk kesiapan. Yang kedua, minat murid dikelompokkan. Nah, ini. Misalnya Ibu Jenab ingin mengajarkan murid keterampilan membaca Al-Quran misalnya ya. Kemudian melihat catatan yang dimilikinya, menemukan bahwa di kelasnya 8 orang misalnya yang lancar, fasih. Atau di agama bisa ya, bisa. Misalnya ini senangnya membaca, kalau ini senangnya berceramah atau senangnya apa gitu, dikelompokkan. Nah, kalau ini dikelompokkannya ini berdasarkan keseluruhannya ya. 8 murid sangat suka kegiatan olahraga. 6 murid menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. 4 murid membuat prakarya dan 2 orang senang memasak. Nah, setelah selesai didiskusikan, kemudian bagaimana membuat tulisan berbentuk prosedur, lalu meminta murid berlatih untuk sendiri tulisan berbentuk prosedur tersebut. Nah, setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Jadi walaupun misalnya pelajarannya apa, disesuaikan dengan minat mereka, hubungkan si pelajaran itu dengan minat mereka. Kemudian ada murid yang memilih membuat tulisan prosedur memasak nasi goreng. Ada murid yang membuat tulisan ini, misalnya ini saya tahu ini biasanya di pelajaran bahasa Inggris, teks prosedural ya. Jadi di bahasa Inggris kan selama ini kalau kita lihat, pernah lihat nggak kalau bahasa Inggris ketika mereka membuat teks prosedural tentang membuat teks prosedur. Biasanya kalau masakan semuanya. Ya, nah, sekarang itu harus dirubah. Bagaimana kesenangan murid, kalau senangnya olahraga, teks proseduralnya tentang olahraga. Kalau senangnya masak, teks prosedurnya tentang masak. Kalau senangnya membuat prakarya, teks proseduralnya membuat prakarya. Misalnya cara membuat bunga dari sedotan, atau misalnya cara membuat kaos kaki, bikin teks prosedurnya. Apakah di agama bisa? Bisa tidak? Coba. Nah, ini sudah punya nih, guru tuh semua udah punya data sih, ini senangnya ini. Untuk menghindari itu tadi yang auditori, kinestetik, atau kalau membuat teks. Jadi kalau diajak bicara tentang bola, anak itu akan senang. Coba agama apa hubungannya? Dihubungkan dengan agama. Prosedur makan secara syariat. Tentang? Kan menyukai bola. Kalau yang menyukai masakan ya bisa. Tentang halal dan haram. Tentang halal dan haram bisa membuat teksnya, teks tentang memasak. Nah, dari makan halal dan haram itu bisa membuat, atau dari kurban. Dari kurban yang senangnya menyukai kegiatan olahraga, dia akan membuat praktek bagaimana cara berkurban. Kelompok ini praktek bagaimana cara berkurban dengan menggerak-gerakan. Tapi dengan melalui sains, bagaimana ini kurban ditugaskan kepada anak yang menyukai sains, penelitian. Mungkin anak akan meneliti tentang apanya, atau yang senangnya tentang perhitungan ekonomi, paling hitungan tuh, jadi berapa bungkus dibagi ke berapa, ini prosedur pembagiannya bagaimana. Nah itu. Nah kemudian yang membuat prakarya, bagaimana kurban itu
membuat miniatur atau apa dari styrofoam dan apa cara-cara berkurban, tapi dengan prakarya. Kemudian ada 2 orang senang memasak. Nah, bagaimana mengolah olahan hasil kurban? Bagaimana supaya hasil kurban itu, misalnya anak di rumah yang tidak punya diawetkan atau gimana cara memasak teks prosedural, bagaimana mengolah hasil daging kurban misalnya. Nah, itu untuk kurban saja. Jadi harus dilihat anak itu senangnya apa. 8 murid itu menyukai kegiatan olahraga. Cara pembelajarannya juga kelompoknya harus dikelompokkan begitu. Nah, kemudian profil belajar murid. Jadi profil belajar murid itu yang 3 tadi itu ya. Misalnya ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Nah, di sini Pak Herman akan mengajar pembelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Atau anak bisa mendemonstrasikan bagaimana tata cara sholat gerhana misalnya ya. Dalam sholat ya. Nah, berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Pak Herman telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual. Jadi visual itu apa, Bapak Ibu? Mendengar. Visual mah melihat atau Lihat. Lagi belajar auditori dan pembelajar kinestetik. Nah, gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan murid-muridnya tersebut, Pak Herman lalu memutuskan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Nah, ini ia menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Itu untuk anak yang visual. Ia juga menyediakan video, kemudian juga beberapa sudut belajar display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak. Nah, untuk yang bergerak itu ada display. Memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Jadi biarin aja gambar itu di sudut-sudut, suruh nyari-nyari, terus lari-lari. Ada kelompok yang berlari-lari nanti mencari pengertian-pengertiannya. Ada yang melalui video. Ada yang melalui gambar, tapi ada kita juga yang secara lisan. Dilengkapi dengan penjelasan yang diakses oleh murid. Kalau yang auditori makan inginnya mendengar. Kalau yang visual inginnya melihat. Kalau yang kinestetik inginnya bergerak. Jadi anak simpan aja di ujung-ujung di mana suruh cari-cari supaya bergerak. Atau diumpetin di mana cari dengan mungkin itu ada thinking store itu ya. Tidur. Nah itu. Ngantuk ya. Halo. Kemudian saat memberikan memberikan tugas Pak Herman cara mendemonstrasikan tentang berbagai misalnya tadi ya seperti itu. Ada tuh Mas. Masih ada ya? Apanya? Nah, kemudian itu cara memberi tugas itu digitukan ya. Jadi setiap kelas harus sudah tahu. Bapak harus sudah tahu mendengar, melihat atau bergerak. Kalau mendengar kasih video-video, gambar-gambar. Kalau yang mendengar kasih ceramah. Kalau yang melihat kasih anak supaya mencari-cari, supaya bergerak mencari-cari pembelajaran itu. Nah itu. Intinya begitu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, nah ini ada artinya ya, yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau convention yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tadi udah. Kemudian keputusan yang dibuat disebut adalah terkait dengan ada lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan tinggi. Jadi diundang siswa itu, mengundang. Jadi mencari perhatian siswa. Jadi cari perhatian, caper. Guru harus caper ya. Caper. Jadi supaya diperhatikan. Jangan guru tuh cuek-cuek aja datang ke kelas.
bodoh amat, mau dilihat, mau dilirik enggak sama muridnya, bodoh amat, nggak boleh begitu katanya. Harus mengundang murid, mengundang perhatian. Jadi dengan apa saja. Pastinya juga guru-guru itu pintar. Guru itu kan digugu dan ditiru, pintar. Kemudian tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas bagi murid. Jadi sebelum apa-apa, bukan sebelum apa-apa ya, di dalam kegiatan kan ada pembuka, kegiatan inti dan penutup. Di kegiatan pembuka itu setelah menyapa murid, setelah ini beritahukan tujuan pembelajaran yang selama ini kita selalu suka lupa. Apa tujuan pembelajaran? Ingat, tujuan pembelajaran itu syaratnya harus apa? Halo? Pak Abdurrahman? Operasional, Bu. Kata-katanya operasional. Yang bagaimana? Harus A, B, C, D. Behavior, audience, behavior, condition, degree. Audience itu siswa, behavior perilaku. Perilaku apa? Menjelaskan, mengidentifikasi, menyebutkan, menuliskan, itu behavior. Kemudian apa itu kondisi? Makanya disebutkan di tujuan itu setelah peserta didik, audiennya kan peserta didik, setelah kondisinya murid, setelah murid melaksanakan pembelajaran dengan metode PBL harus disebutkan begitu sekarang itu. Yeah. Diharapkan dapat melafalkan surat Al-Fatihah. Degree-nya mana? Degree itu apa? Tingkatan lebih baik mungkin. Lebih baik. Artinya apa? Degree itu artinya apa? Level tingkatan ya. Kemampuan degree itu efek pengiring. Jadi degree itu misalnya melafalkan dengan fasih. Mengurutkan rukun wudu dengan tertib. Nah, itu degree itu namanya. Jadi D itu degree itu efek pengiringnya, dampaknya. Bisa levelnya, jadi naik levelnya itu. Jadi tujuan pembelajaran itu kemukakan kepada murid dengan jelas. Kemudian penilaian berkelanjutan. Jadi bisa saja nanti walaupun anaknya naik, kalau belum selesai diulangi lagi pembelajaran itu. Nah gitu, seperti kuliah. Ingin misalnya gini, kemarin baru C, mau dapat B, ikut lagi kan belajar di dosen tersebut, tidak apa-apa kan di kuliah. Nah mungkin kemungkinannya kita nanti juga begitu. Karena nanti KKM akan dihapuskan. Kemudian guru menanggapi kebutuhan berbagai murid, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana yang manajemen kelas yang efektif itu? Kadang-kadang kita kalau ngajar itu ceramah terus, kemudian ngalor ngidul kemana-mana. Jadi harus efektif belajar itu. Waktu yang efektif itu apa ya? Efisien. Jadi jangan kemana-mana, jangan terlalu menyimpang. Kalau kita memberikan analogi juga kita jangan menyimpang ya. Jangan terlalu melenceng, akhirnya ketawa-tawa kayak bodor-bodor gitu. Tidak begitu mengajar itu ya, tapi harus efektif dan efisien. Nah, kemudian ini strategi mendiferensiasi pembelajaran. Nah, ada diferensiasi konten, ada proses, ada diferensiasi produk. Nah, ini yang konten merujuk pada strategi pembelajaran perorganisasian format penyampaian konten. Jadi memberikan materi pengetahuan konsep dan keterampilan yang dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Kemudian yang proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi. Yang proses. Ada yang produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan,
penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi nanti produknya akan berbeda-beda. Tadi kan misalnya seseorang dikasih tugas, si ini disuruh membuat video, ini main mapping, ini suruh buat laporan, ini disuruh membuat prakarya sesuai dengan pelajaran tersebut. Jadi gitu. Jadi nanti akan berbeda-beda produknya. Kemudian yang dilatihnya juga mungkin yang konten dan prosesnya juga akan berbeda-beda. Kemudian strategi mendiferensiasi pembelajaran. Tadi konten sudah ya. Yang pertama menggunakan bahan bacaan berbagai tingkat keterbacaan, menyajikan ide melalui cara pendengaran dan visual, menggunakan taman baca dan bertemu dengan kelompok-kelompok kecil untuk mengajarkan kembali sebuah ide atau keterampilan bagi pelajar yang kesulitan atau untuk memperluas pemikiran keterampilan pembelajaran tingkat lanjut. Nah, ini yang ketiga itu kira-kira modelnya model apa? Ada kelompok kecil ini. Kira-kira model apa nih? Ada kelompok besar, kelompok kecil. Metode apa? Ini halo. Ini halo. Nah, ini bertemu dengan kelompok kecil, mengajarkan kembali sebuah ide atau keterampilan bagi pembelajar yang kesulitan untuk memperluas pemikiran atau keterampilan pembelajar tingkat lanjut. Nah, ini bisa jigsaw di sini ya, bisa tutor sebaya. Kemudian strategi mendiferensiasi pembelajaran. Ini di atasnya merujuk pada strategi yang tadi sudah. Kegiatannya ini bilangan bulat. Coba kita ganti kalau di agama tentang apa misalnya. Tadi tentang kurban ya, tentang zakat ya. Ya, zakat. Murid akan bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan bagaimana cara pembagian zakat, hitungan zakat misalnya. Dengan menggunakan mendeskripsikan situasi atau fakta dalam kehidupan yang nyata. Sekarang ini kan banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang yang bekerja, tapi tidak melaksanakan zakat misalnya. Didiskusikan, banyak orang yang tidak sadar zakat misalnya, di dalam pembelajaran zakat. Nah, kan dalam kenyataannya gitu, dalam kehidupan nyata. Atau tentang sholat dalam kehidupan nyatanya, didiskusikan. Kemudian nanti guru dapat mengelompokkan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid yang perlu mendapatkan lebih banyak bantuan. Jadi kalau misalnya tentang zakat, tentang apa yang murid yang lebih mendapatkan bantuan dalam pembelajarannya. Kemudian kelompok ini akan berdiskusi dengan difasilitasi oleh guru. Jadi ini disebut namanya diferensiasi proses ya. Jadi nanti misalnya mendiskusikan tentang zakat, tentang tentang kurban, tentang perhitungan zakat dan sebagainya. Nanti dibaca lagi ya Bapak Ibu. Kemudian ini diferensiasi pembelajaran contohnya. Setelah itu ditugaskan kepada murid untuk membuat sebuah teks prosedur secara individual. Saat melakukan kegiatan ini, murid dapat bekerja secara asinkron. Berarti asinkron itu hubungannya dengan apa nih Pak Jai? Oh ya. Asinkron. Pembelajarannya menggunakan apa nih? Yang asinkron dan yang sinkron dan tidak sinkron itu menggunakan apa ini biasanya? Itu Bu, PBL Bu. PDL. PBL. Bukan YouTube. Ya, yang itu ya, yang sekarang itu pembelajaran apa?
Kan asinkron Pak ini. Saat melakukan kegiatan ini dapat bekerja secara asinkron. Berarti bisa bekerja dari mana itu? Dari rumah. Kemudian, coba PR nih. Diferensiasi pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan minat murid. Mereka dapat diberikan memilih alat apa yang mereka buatkan teks prosedur penggunaannya. Nah ini bisa melalui internet, ya tadi asinkron kan melalui YouTube itu bisa asinkron ya. Kemudian ada komponen, ini udah jam berapa ini Pak Abdurrahman sampai jam berapa? Komponen modul ajar. Penulisan modul ajar bertujuan untuk memandu pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Komponen dalam modul ajar ditentukan oleh pendidik berdasarkan kebutuhannya. Tuh tadi katanya murid, ini pendidik. Kalau murid mah dengan guru. Kalau ini mah pendidik mah dengan peserta didik. Jam 3 Bu Mas. Ya. Nah ini komponennya apa saja? Capek ya kan nanti membuat komponen. Nah ini capaian pembelajarannya nanti di itu aja. Nah ini misalnya nanti kita harus membuat capaian pembelajarannya. Nah ini menilainya kita ini secara menilai secara kualitatif. Contohnya ini pada fase D peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat. Jadi ini kita harus sudah menyiapkan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik itu apa. Nah ini mungkin Pak Abdurrahman nanti kalau misalnya ini kan baru belum diguril kan ya, belum gong. Nanti kalau udah gongnya mungkin guru-guru pastinya juga akan ada pelatihan bagaimana cara membuatnya. Yang kemarin aja kurikulum 2013 sudah pelatihan-pelatihan belum menyeluruh. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan nanti ya. Nah ini ada capaiannya, capaian pembelajaran itu apa untuk IPA itu. Ini yang secara kualitatifnya. Nah ini kemudian tujuan pembelajaran. Kenapa? Nah ini untuk menulis tujuan pembelajaran karena sekarang itu katanya nanti KD-nya tidak ada. Setelah dari capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kalau kemarin kan penilaian tujuan dulu, baru penilaian, ini mah capaian dulu, baru nanti ada tujuan pembelajaran. Nah, dalam menyusun tujuan pembelajaran dilakukan secara runut, sistematik, dan membuat kompetensi konten variasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dalam belajar. Jadi tujuan pembelajaran ditulis berbentuk deskripsi, mengukur aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang ditulis dari waktu ke waktu untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mengukur aspek mengingat, memahami, menerapkan, mengevaluasi, mencipta saja, tetapi juga keterampilan abad 21 dengan 4C. Pak Yusuf, coba 4C apa saja Pak Yusuf? Halo, Pak Yusuf, ini masih ada nggak? Pak Abdurrahman ini masih ada nggak? Nah kemudian ini tujuan pembelajaran nanti akan ada nih di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah kemudian alurnya ini ada alur tujuan pembelajaran. Nah ini harus dipraktekkan ya nanti alur tujuan pembelajarannya. Kemudian komponennya ini komponen modul ajar yang nanti akan menjadi pengganti RPP itu ini. Yang pertama identitas modul, penulisnya harus ditulis.
kemudian profil Pancasila, target peserta didik, kompetensi awal, sarana dan prasarana, kemudian modul pembelajaran yang digunakan. Nah, ini kemudian seperti apa keleluasaan pendidik dalam mengembangkan modul ajar. Nah, memiliki kemerdekaan, diantaranya memiliki atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik. Kemudian ada pendidik memiliki kemerdekaan untuk menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi kalau kemarin RPP itu, halo, udah dulu ya, Bapak Ibu, bagaimana? Oh ini, saya tutup dulu, nggak kelihatan soalnya. Bagaimana kalau kemarin RPP itu cara-caranya, kemudian komponen-komponennya diatur oleh pemerintah yang dituangkan dalam Permendikbud yang mana coba? RPP ya? Ya. RPP itu 22 ya Bu? Ya. Sekali. Standar proses nomor 22 tahun 2013 ya? Tahun 2016. Yang pertama ya tahun 2013 karena RPP itu pertama digulirkan tahun 2013, 15. Nah, yang terakhir ke sini itu nomor 22 tahun 2016. Ada berapa komponen? Ada berapa komponen? Pak Robingin, ada berapa komponen Pak Robingin? Ada Robingin. Yang lain dulu dah. Ya, Bu Lia Sukriya. Absen nih. Alhamdulillah ada 93 orang nih. Ayo Pak ini. Bu Nana. Ayo dibuka sekarang, dibuka di mute-nya. Soalnya nggak akan dilanjutkan, tadi pada diem aja nih. Coba RPP yang kemarin itu diatur dalam Permendikbud tahun berapa? Nomor 22 2016. Ya, nomor 22 tahun 2016. Berapa komponen? 7. Sampai I. 7. 13 komponen. Mulai dari apa? Identitas sekolah, semester, alokasi waktu, tujuan pelajaran, ada indikator, ada. Nah, itu ada 13 komponen. Terus kemarin dirubah lagi oleh Pak Nadiem Makarim, bukan dirubah itu. Ada SE-nya nomor berapa? Wah. Lupa. Tahun 2019. Ya. Jadi RPP dirubah jadi berapa komponen? 7. Tadi ada yang nyebut tadi, siapa tuh tadi? 7. 3 komponen, Bu. Ada 3 komponen. Ya. Tentang apa saja? Tujuan, kegiatan, penilaian. Kegiatan pembelajaran, penilaian 100 buat Pak Robingin. Melihat. Jadi 3 komponen tadi. Jadi ada tujuan, ada proses, ada penilaian. Ya. Yang katanya bisa disingkat 1 halaman, walaupun itu kenyataannya bukan 1 halaman, karena penilaian harus dilampirkan. Itu dalam rangka SE nomor 4 tahun 2019. Nah, tahun nomor berapa ya? Pokoknya SE tahun 2019, takut salah. 1 atau 4. Nah, itu tentang merdeka belajar. Nah, itu juga masih dibebaskan, boleh 13 komponen, boleh 3 komponen karena SE lebih rendah dari permen.
Di permen lebih tinggi, boleh yang digunakan permen. SE itu kalau di dalam aturan hukum itu tingkatan hukumnya lebih rendah, jadi boleh yang SE, boleh yang permen. Nah, sekarang di kurikulum yang terbaru ini kan ini semuanya dirubah tentang undang-undang pendidikan itu. Yang kemarin diprotes bahwa pendidikan itu tidak ada perasa agamanya. Setelah diprotes baru dirubah. Padahal menyusun kurikulum itu kan di sana itu ini para ahli, ya tim ahli, diperiksa tim ahli. Kenapa sebelum diperiksa tim ahli sudah digulirkan ke masyarakat, udah rame di masyarakat, baru dirubah. Nggak tahu nanti ke depan ini kurikulum titipan juga. Kenapa? Kurikulum titipan. Emang di Indonesia itu pasti kurikulumnya disesuaikan dengan keadaan politik. Pasti ada titipan-titipan. Ada muatan titipan-titipan. Seperti dulu kan ada PSBB, kemarin PPKN, sekarang ada 6 profil pelajar Pancasila yang baru ini. Akan mengurangi katanya itu ke jamnya PPKN. PPKN udah ada lagi pelajaran Pancasila. Takutnya nanti mungkin dirubah Pancasila jadi tidak Pancasila, tidak Panca lagi. Makanya sekarang dimasukkan 6 profil pelajar Pancasila. Nah itu mah isu. Nah jadi kemarin yang kurikulum menurut Permendikbud tahun 2022 tahun 2016 itu bahwa RPP itu ada 13 komponen. Kemudian Merdeka Belajar itu ada 3 komponen. KI, KD disamakan. Kalau KI itu emang harus ada dulu. Kalau dulu tujuan institusional ya. Kalau dulu ada tujuan institusional, ada tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus zaman dulu kala ya. Nah, itu diganti menteri hanya diganti ini aja. Dulu ada SK ya, standar kompetensi, dijadikan jadi kompetensi inti. Nah, sekarang katanya KI-KD masih ada, cuman KI-nya masih ada, KD-nya nanti akan dirubah. Kemudian nanti KKM juga akan dihapuskan karena KKM itu memaksakan. Dulu itu tidak ada KKM itu katanya. Mungkin yang lahirnya ke sini-sini mah belum tidak tahu ya bahwa KKM itu dulu asalnya tidak ada. Nah, kalau sekarang kan ada KKM. Nah, sekarang RPP itu dirubah lagi, nanti lihat tadi dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Sisdiknas tahun 2023 nomor 20 tahun 2023, kemudian PP nomor 57 tahun 2019 2018 ya tadi yang tadi di awal. Nah, itu nanti akan dirubah jadi RPP modul pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu dari saya. Siapa yang akan bertanya silahkan, ini masih ada waktu, ini 11 menit lagi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Takutnya ngantuk saya terus dari tadi. Ada Bu. Silahkan Bapak. Oh, malam, silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih dari pencerahannya. Pertanyaannya durasinya Ibu ini yang Bu sampaikan tadi. Nah, ini gimana nih tentang durasi? Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Durasi bagaimana Pak? Jam pembelajaran. Jamnya durasi yang belajar tadi kan ada ya tujuan, proses, penilaian segala macam tadi itu dan berbagai banyak bentuk macam penilaian tadi itu. Nah, durasi yang dalam kelasnya kita ini gimana tadi itu? Oh, kan disesuaikan dengan itu nanti Pak. Tetap disesuaikan. Misalnya agama kan 3 jam pelajaran. Nah, durasinya ini untuk pengelompokan maksudnya ya. Karena kalau dilihat nanti pengelompokan, mungkin tujuannya ke situ bukan Pak? Ya, bisa juga ya ke sana. Ya, anak itu kan kita tidak tahu. Kalau langsung ke kelas kita masih blank, tidak tahu mana yang suka kinestetik, audio, atau suka olahraga, suka kesenian kan kita tidak tahu. Makanya di awal itu sekolah biasanya harusnya mengadakan tes diagnostik untuk mencari atau melihat anak itu bakatnya kemana, cara belajarnya bagaimana. Nah, di setiap kelas, wali kelas harus sudah tahu
bahwa di kelas ini kalau bisa di Pampang atau bagaimana, bahwa di kelas ini tuh si ini sampai segini itu pelajarannya senangnya olahraga, ini tuh pelajarannya senangnya ke begini, kemudian cara belajarnya ini siapa yang audio, siapa yang visual, siapa yang kinestetik. Jadi sebelumnya udah tahu, makanya kita sebelumnya udah merancang, di kelas ini mah ngajar itu akan begini nanti, akan harus ada yang dilihat, harus ada yang didengar, harus ada yang digerak-gerakan. Jadi gitu Pak. Boleh Bu, yang kedua Bu. Durasinya kita ngatur, kita yang ngatur. Karena 3 jam pelajaran, kira-kira 3 jam pelajaran itu bagaimana? Nanti akan ada pelatihannya Pak. Ya sedikit lagi Bu. Oh gini Bu, kata Ibu kan ada bisa mengulang kayak kuliah tadi ya. Kita SKS segala macam itu. Kalau di kuliah itu kan ada yang 4,5 tahun, 5,5 tahun dan seterusnya ya gitu ya, lebih kurang. Berarti nanti ini juga begitu ya. Ada yang silakan. Bukan, maksudnya kan kalau naik kelasnya naik terus. Misalnya gini, kalau pelajaran biologi itu di kelas 8 itu nilainya baru C, anak maunya B, bisa ngikutin lagi gitu Pak. Tetap aja 3 tahun. Kelas 9-nya kan belum tentu tuntas. Berarti gimana tuh? Nah, makanya itu di semester 1 penilaian itu nanti akan bermacam-macam kan, nanti mah tidak ada tidak ada ujian nasional ya. Bahkan ANBK itu di kelas 8 nanti untuk memetakan itu. Ya kita lihat nanti bagaimana caranya, kan saya juga belum mengalami dan belum dilatih, hanya baru mendengar teori-teorinya begini. Saya. Kenapa? Pusing. Iya. White NC. Saya juga melihatnya, aduh jangankan ini guru-guru disuruh membuat modul ajar, disuruh bikin RPP aja susah, mudah-mudahan tidak. Nanti bersemangat. Bos, rapot juga kayaknya nggak ada. Rapot nanti kembali ke masa lalu. Kayak kembali ke masa lalu, nggak ada keterampilan. Iya emang rapot itu mau diganti Bu Eti. Rapot juga mau diganti. Pusing. Iya, emang bikin pusing, terus tidak go green. Rapot itu berpuluh-puluh lembar. Setahu saya agama 2 jam Bos. Tapi ini masih dalam perdebatan. Iya. Masih di ini. PKN katanya dengan agama yang mau dikurangi udah 2 jam Bu Mos. Tapi kayaknya mau mapel kurangin udah 2 jam Bu Mos. Semuanya emang mau dikurangi. Kurangin 1 jam karena 1 jamnya itu katanya untuk proyek administrasi, untuk proyek. Ya, proyek. Ada gabungan proyek yang bisa dikerjakan untuk 1 semester gitu. 1 semester beberapa mata pelajaran. Iya, untuk 3 mapel misalnya. Kalau itu bisa semua mapel bisa. Bisa. Bumus, kalau itu mungkin gampang kita kolaborasi. Yang jadi masalah tuh kemenagnya, dinasnya. Kalau dinas kemarin kayaknya mereka dalam tahap penyesuaian dulu dari pusatnya. Cuman kemenag bisa nerima nggak kalau kita bilang 24 jam itu tidak, kita ngajar hanya 2 jam, tapi selebihnya kita mengadakan proyek. Ini udah update belum? Nanti kan ada regulasinya juga dari Kemendikbud harusnya. Iya, kalau ada regulasi, makanya tadi saya udah sebutkan harus diikuti, dibarengi dengan regulasi. Jadi supaya tidak merugikan nanti khususnya untuk yang sertifikasi ataupun yang mau sertifikasi juga kan harus 24 jam. Saya sempat ikutan kan Bu Mus, kemarin tuh iseng-iseng berhadiah, saya ikutan itu yang ingin pelatihan Zoom prototype itu ya katanya memang untuk di dinas memang sedang diolah sehingga di Dapodik itu tidak merugikan guru yang jamnya dikurangin gitu kan. Ya, mulainya dari sekolah penggerak Bu Eti, negeri, sekolah penggerak. Depok negeri itu belum ada sekolah penggerak. Baru 16 sekolah penggerak itu baru 16 di negeri. Makanya aman kan prototipe itu untuk negeri mah belum ada. Yang sudah itu yang saya ingat di SMP Dian Didaktika, Lajuardi, itu Mulkuro, Al-Haraki itu udah ini. Wajib udah sekolah penggerak 2024 ya, wajib 2024.
Jadi katanya serempaknya di 2024. Saya Mudah-mudahan pensiun. Nadine kan. Saya pensiun. 2024 saya pensiun. Saya belum. Cukup barangkali teman-teman. Iya. Siap. Ya, ada lagi enggak Bapak Abdurrahman, ada yang mau bertanya? Silakan, masih ada waktu 4 menit. Gini, nanti saja barangkali bisa kita kan punya grup dan juga nanti bisa japri ke Bu Musliha langsung kalau ketika ada kesulitan. Ini materi mau dikirim di mana? Di materinya di grup aja grup nanti. mana? Di grup silaturahmi. Saya kirim dua-duanya Bu Mus. Iya. Di grup aja Bu kirimnya. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, pada intinya kita sudah mempunyai gambaran apa yang akan kita lakukan di tahun ajaran yang akan datang, tapi insya Allah bukan hanya sekedar wacana, tetapi insya Allah ada pelatihan, ya. Seperti halnya ketika kita menjalankan kurikulum 2013, ya, walaupun permasalahannya nanti apakah regulasi tersebut dibarengi dengan sarana dan prasarana yang disediakan di sekolah atau bagaimana, karena semuanya pun pasti berdampak dengan fasilitas. Seperti halnya K13, kenapa tidak berjalan? Karena memang fasilitas yang sarana dan prasarana yang terkadang berbenturan, gitu kan. Kenapa K13 itu tidak berjalan? Karena memang fasilitas. Nanti pun menjadi hal yang sama. Di atas itu regulasinya, tetapi kadang-kadang sampai ke bawah itu sedemikian. Tapi kita tetap optimis apapun yang nanti diberikan oleh ya, akan diberikan kepada kita harus bisa menerimanya dan berupaya semaksimal mungkin sekemampuan kita. Pada intinya bagi kita sebagai guru agama, bagaimana membentuk karakter peserta didik kita. Walaupun dengan metode yang terbaru dan lain sebagainya, pada intinya kita mempunyai strategi bagaimana kita membentuk karakter peserta didik kita agar mereka itu bisa menjalankan, pada intinya itu menjalankan, mampu menjalankan pendidikan agama Islam. Itu saja intinya sih, pada intinya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 14.58, mari sama-sama nanti ada hal. Terima kasih nih Bu Gus Dur. Oh, Ibu Kepala Sekolah, mangga ada ini Bu Kepala. Mau nanya aja. Kita tahun kemarin kayaknya belum dapat sertifikat ya. MGMP kagak ada apa gimana itu? Ya, nanti kita pikirkan. Ada yang karena memang kemarin kita MGMP kita kan nggak berjalan ya. Ada yang tapi nanti insya Allah kita akan upayakan. Yang mau naik pangkat ada yang nanyain buat ada yang naik pangkat. Iya, ada yang nanyain buat pengembangan dirinya, katanya MGMP, nanyalah gimana itu gitu. Ya, nanti kita coba ini kan nanti Pak Jai nanti tolong dibuatkan formatnya Pak Jai, minta bantuannya. Minta bantuan apa Pak? Untuk sertifikat MGMP. Oh iya. Ya, itu aja. Nah, ya, nanti kita buatkan, kita coba, nanti kita koordinasi dengan Ibu Pengawas dan yang lainnya tim, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada seluruh teman-teman. Alhamdulillah tadi kurang lebih 90 orang yang ikut pada kesempatan ini. Foto dulu Pak. Ya. Foto dulu. Foto dulu. Ya. Pak Jai. Ya, Bapak Sejai sehat. Ya, dibuka semuanya kameranya. Abdurrahman belum dibuka. Sudah dibuka. Ya, saya foto Pak Ustadz Sejai, ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kirim ya Pak Jai nanti untuk laporan saya. Alhamdulillah Pak Jai. Ini halaman pertama dulu ya. 3, 2, 1. Halaman kedua. Halaman kedua, ya fotonya dibuka. Disilakan dibuka. Ini tahu kita ada di halaman. Ibu Pasidik 9, Mulia Musina. Ini ada yang keluar nih Pak Jai, itu 5 orang. Iya. Langsung. Pengawas kita kemana nggak kelihatan pengawas ini? Ini saya paling. Oke, ini halaman kedua. Pengawas. Pak Jakaria. Ya, 3. Oh, Pak Jakaria. 2. Oke, halaman ketiga.
Oh, kelihatan. Nama saya itu kenapa foto saya itu juga? Kelihatan wajahnya. Kuliah Pak Iman. Di alamat di lab Pak Jai kita halaman 3. Kita nggak tahu halaman berapa Pak Jai. Nih, ini halaman ketiga nih. Bu Indri, Pak Edi, Bu Etik SMP 16, Pak Alam Semesta, Kuliah, Akademin. Saya udah belum Pak Jai? Udah. Hari belum? Pak Ari belum. Kayaknya keempat dah. Kuliah. Udah Pak Jai. Udah ya. 3, 2. Siapa yang mau beli buku? Belum. Udah Bu, udah beli. Halaman sekarang. Kayaknya pada mati semua nih, orang pada kemana nih ya? Jadi saya udah belum. Tidur. Pada beli buku dong, pada beli buku karya saya dong. Sore Udah banyak gue yang mau beli, cuman nggak jadi offline-nya. Pak Jai. Nah, ini buku Oke, nih. teman-teman, alhamdulillah sudah kita jalankan pertemuan kita ini. Mohon kepada Bapak pengawas kita, Pak Jakaria, untuk memimpin doa. Doa. Udah pada pintar. Pengawas disuruh doa. Ya, ayo, Jai. Pada doa pada pintar, Ustaz aja mah udah hamdal aja. Udah. Udah pada pintar suruh bikin doa. Langsung hamdal aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sehat semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari, kapan mau ke rumah ngambil klub piala? Kapan ini rapat untuk itu Pak Jai? Pak Abdurrahman. Wajahnya udah Rapat lomba. Insya Allah dalam waktu dekat nanti insya Allah. Minggu-minggu ini kita akan coba. Bapak Ibu sekalian nih, calon untuk ketua AGPAI dari SMP siapa? Coba ditunjuk. Pak Jai. Pak Jai itu. Pak Abdurrahman tuh, Pak Jai, Pak. Ya. Kata saya nggak ada ya? Pak Jai. Bukan tadi saya. Ya, di apaan tuh? Coba di depan. 15. Oh iya, entar. Entar jam 4.05 dah. Saya kan absen dulu jam 4 masih sekolah. Ya, saya mampir. Siap. Iya. Kirim ya fotonya. Udah, nanti saya kirim di grup. Iya, udah jam. Nah, saya tutup ya. Ya, teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sehat ya teman-teman. bukunya berapa harganya, Bu? 50.000. Mohon.